Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filzari Prayogo dan di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan judul Urgensi Agama dan Peran Agama. Agama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya. Ada yang mengatakan agama dari bahasa Sanskerta, a sama dengan tidak, gama sama dengan kacau, yang jika digabungkan menjadi tidak kacau. Atau adanya keteraturan dan peraturan untuk mencapai arah atau tujuan tertentu. Ada pula yang mengatakan dari bahasa Latin, yaitu religio, dari religere, artinya mengembalikan ikatan, memperhatikan dengan seksama. Jadi agama adalah tindakan manusia untuk mengembalikan ikatan atau memulihkan hubungan dengan ilahi. Agama adalah suatu sistem nilai yang diakui dan diyakini kebenarannya dan merupakan jalan ke arah keselamatan hidup. Sebagai suatu sistem nilai, agama meliputi 3 persoalan pokok, yaitu tata keyakinan, yaitu adalah bagian dari agama yang paling mendasar yang meyakini akan adanya kekuatan supranatural, zat yang maha mutlak di luar kehidupan manusia. Lalu yang kedua, tata peribadatan, yaitu tingkah laku dan perbuatan-perbuatan manusia dalam berhubungan dengan zat yang dipercayai sebagai konsekuensi dari keyakinan akan keberadaan zat yang maha mutlak. Lalu, taat aturan, yaitu kaidah atau norma-norma yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, atau manusia dengan alam lainnya sesuai dengan kepercayaan dan norma-norma tersebut. Dalam Al-Quran, agama disebut milah, misalnya Millatu Ibrahim yang artinya agama yang dibawa Ibrahim. Surat An-Nahl ayat 123. Selain itu, dalam Al-Quran, agama disebut juga din atau al-din. Misalnya, lakum dinukum waliyad din, yang artinya bagimu din atau agamamu, dan bagiku din atau agamaku. Surat Al-Kafirun ayat ke-6. Selain bermakna agama, din juga berarti pembalasan di hari kiamat, adat kebiasaan, undang-undang, peraturan, dan ketaatan. Agama pun memiliki ruang lingkupnya sendiri, khususnya agama Islam. Islam yang berasal dari kata aslam yuslima yang berarti menyerah, tunduk, dan damai. Ketundukan dan kepatuhan merupakan makna Islam. Ini berarti segala yang tunduk dan patuh kepada Allah adalah Islam. Islam merupakan agama yang diturunkan Allah kepada masyarakat melalui Rasul-Nya yang diakhiri dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Islam dalam pengertian yang paling baru dan sempurna merupakan ajaran dan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Peran agama, yaitu yang pertama adalah agama sebagai sumber moral. Dalam kehidupan seringkali moral melebihi peranan ilmu, sebab ada kalanya ilmu merugikan. Kemajuan ilmu dan teknologi mendorong manusia kepada kebiadaban. Demikian yang dikatakan oleh Profesor Dr. Alexis Carrel, seorang sarjana Amerika penerima hadiah Nobel tahun 1948. Untuk memperoleh moral yang notabene sangat penting dalam kehidupan manusia dapat digali dalam agama. Karena agama adalah sumber moral, bahkan moral paling tangguh dalam kehidupan manusia. Nabi Muhammad SAW diutus tidak lain juga untuk berdakwah tentang moral, yaitu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Agama sebagai sumber moral tidak hanya mengajarkan iman kepada Allah dan kehidupan di akhirat saja, melainkan juga adanya perintah dan larangan dalam kehidupan manusia, dan merupakan kewajiban manusia untuk taat terhadap perintah dan larangan tersebut. Lalu yang kedua, agama sebagai petunjuk kebenaran. Manusia adalah makhluk berakal. Dari sinilah manusia selalu berusaha mencari tahu dan mencari kebenaran atas apa yang dipertanyakan. Bagaimana manusia mesti mencapai kebenaran?
Sebagai jawaban atas pertanyaan ini, Allah mengutus nabi dan rasul di berbagai masa dan tempat sejak nabi pertama Adam sampai nabi yang paling akhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Para nabi dan rasul diberi wahyu untuk disampaikan kepada manusia. Wahyu atau agama inilah yang dimaksud sebagai agama Islam. Dan ini adalah pilar sesungguhnya kebenaran yang dicari-cari oleh manusia sejak dahulu kala, yaitu kebenaran yang mutlak dan universal. Tinggallah manusia untuk beriman dan patuh terhadap agama kebenaran ini. Lalu yang ketiga adalah agama sebagai sumber metafisika. Masalah metafisika adalah masalah gaib seperti hidup sesudah mati, surga, neraka, Tuhan, atau hal-hal lain di balik alam nyata ini. Tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa manusia hanya mengandalkan akalnya, bahkan dengan ditambahkan ilmu dan filsafat sekalipun. Semua persoalan metafisika tersebut tidak akan dapat diketahui. Herbert Spencer, seorang filsuf tahun 1903 berkata, ilmu alam memberitahu kepada kita ada batas yang ditentukan yang tidak boleh kita lampaui dalam soal-soal ilmu. Kita tidak boleh melewati batas itu untuk mengenal sebab-sebab yang pertama yang dimaksud ialah Tuhan dan bagaimana hakikatnya. Dengan demikian, agama adalah sumber informasi tentang metafisika, dan area itu pula hanya dengan agama manusia dapat mengetahui persoalan metafisika. Lalu yang keempat, agama sebagai pembimbing rohani bagi manusia. Bagaimana sikap yang benar menghadapi suka dan duka? Jawaban atas pertanyaan ini terkandung dalam sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan betapa menakjubkan orang yang beriman. Sesungguhnya keadaan orang yang beriman itu semuanya serba baik, dan yang demikian itu tidak terjadi kecuali hanya pada orang yang beriman. Yakni jika ia memperoleh sesuatu yang mengembirakan, ia bersyukur dan syukur adalah baik baginya. Dan jika ia ditimpa sesuatu yang menyedihkan, dia akan bersabar dan sabar juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Dengan sabda ini, Nabi mengajarkan hendaknya orang beriman bersyukur kepada Allah pada waktu memperoleh sesuatu yang menggembirakan dan tabah atau sabar pada waktu ditimpa sesuatu yang menyedihkan. Kerangka dasar din al-Islam. Agama Islam bukan hanya suatu sistem kepercayaan dan ritual, tetapi merupakan suatu sistem kehidupan yang lengkap, integral, dan universal. Tanpa diawali dari visi yang tepat dan benar, maka sebuah sistem tidak akan bisa diwujudkan dengan sempurna atau bahkan salah sama sekali. Demikian pula untuk menjadikan Islam sebagai sistem hidup, harus berangkat dari visi yang tepat dan benar. Salah satu yang menyebabkan orang salah memahami ajaran Islam karena mereka berawal dari visi yang salah dalam memandang ruang lingkup ajaran Islam serta menggambarkan bagian-bagian dalam kerangkaan keseluruhan ajaran agama Islam tersebut. Berdasarkan hadis tanya jawab antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW tentang iman, Islam, dan ihsan, serta memperhatikan isi Al-Quran secara keseluruhan, maka dapat dikembangkan bahwa pada dasarnya sistematika dan pengelompokan ajaran Islam secara garis besar adalah akidah, syariah, dan akhlak. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmatan lil alamin, artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan, dan jin, apalagi sesama manusia. Pernyataan ini disebutkan pada kesimpulan dari firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, artinya Islam melarang manusia berlaku semena-mena terhadap makhluk Allah. Lihat, siapa saja dengan sewenang-wenang membunuh burung atau hewan lain yang lebih kecil darinya, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban kepadanya.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.